Persekutuan. Persekutuan adalah jalinan kerjasama antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai sekutu untuk menjalankan kegiatan usaha. Jika persekutuan dijalani dalam bentuk firma, maka setiap sekutu memiliki tanggung jawab enteng jika persekutuan mengalami kerugian. Sedangkan dalam persekutuan komoditer yang membedakan dengan firma adalah tidak seluruh sekutu bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh persekutuan. Namun beberapa sekutu yang tanggung jawabnya dibatasi pada jumlah harta yang diberikan kepada persekutuan. Laporan keuangan persekutuan biasanya disiapkan untuk para mitra serta kreditur persekutuan. Pada umumnya, persekutuan tidak diwajibkan untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunannya, lain halnya dengan perusahaan publik. Akan tetapi, sebagian besar dari persekutuan tetap menggunakan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan jika terjadi penyimpangan dalam prinsip dapat ditemukan dalam praktik SAKETAP. Selanjutnya, definisi. Pada KUHP pasal 1618 menjelaskan jika persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu, yang hasilnya dibagi di antara mereka. Baik, lanjut ke pembentukan persekutuan. Di sini ada 17 poin, yaitu hal-hal yang harus tertuang dalam perjanjian persekutuan, yaitu A. Nama persekutuan dan identitas setiap sekutu. B. Dasar, tujuan, dan cakupan bisnis. C. Tanggal efektif organisasi. D. Jangka waktu persekutuan beroperasi. E. Lokasi bisnis persekutuan. F. Lokasi pembayaran laba dan rugi. G. Ketentuan gaji dan penarikan aset oleh sekutu. Lalu H. Ada hak, tugas, dan kewajiban setiap sekutu seperti jumlah. I. Kewenangan setiap sekutu dalam situasi kontrak. Lalu J. Ada prosedur penerimaan sekutu baru. K. Ketentuan yang merinci bagaimana operasi dilaksanakan dan bagaimana berbagai kepentingan sekutu terakomodasi dalam penarikan atau kematian sekutu. L. Ada prosedur arbitrasi bila terjadi keributan. M. Periode fiskal persekutuan. N. Identifikasi dan penelitian investasi aset awal dan spesifikasi kepemilikan modal setiap sekutu. O. Ada situasi yang dapat menyebabkan pembubaran persekutuan dan ketentuan menghentikan atau melanjutkan bisnis. Dan P. Ada praktik akuntansi yang diikuti seperti kebijakan depresiasi, urutan prosedur penutupan, dan apakah menggunakan basis kas atau akrual yang digunakan untuk mengukur laba bersih. Dan yang terakhir ada Q. Apakah audit perlu dilaksanakan atau tidak. Karakteristik utama lainnya dari persekutuan. KUHP dan KUHD mengatur semua pembentukan persekutuan di Indonesia. Bagi sekutu yang tidak mempunyai perjanjian persekutuan formal, undang-undang memberikan kerangka dasar untuk mengatur hubungan antara sekutu dan hak-hak kreditur dalam persekutuan. Berikut ini adalah komponen isi dari KUHP dan KUHD yang berkaitan dengan persekutuan. Pertama, perjanjian persekutuan. Kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Ketiga, sekutu dalam agen persekutuan. Keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Kelima, hak dan kewajiban sekutu. Keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Dan yang terakhir, pengunduran diri sekutu. Bentuk-bentuk persekutuan terbatas. Kerugian utama dari bentuk bisnis persekutuan umumnya yaitu kemungkinan adanya tanggung jawab pribadi atas seluruh kewajiban yang timbul dari persekutuan limited partnership atau LP atau persekutuan terbatas. Terdapat setidaknya satu atau lebih sekutu terbatas dan sekutu umum. Tanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab manajemen diemban oleh sekutu umum. Tanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal dan tidak memiliki wewenang manajemen. Limited liability partnership atau persekutuan dengan kewajiban terbatas, salah satu persekutuan memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama bagi tiap-tiap sekutu. Limited liability partnership tidak mengenal sekutu umum dan sekutu terbatas. Maka hanya ada sekutu umum di mana tiap-tiap sekutu memiliki hak dan kewajiban.
Akan tetapi, dengan kewajiban hukum terbatas, sekutu tidak bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan pada LLP. Selanjutnya, akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Penilaian yang tepat terhadap non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan para sekutu sangat diperlukan dalam pembentukan persekutuan. Tentang apa saja yang dikontribusikan para sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan. Harus ada pemisahan yang jelas atas kontribusi modal serta pinjaman yang diberikan oleh sekutu. Jika terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan harus diatur dengan bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat dibuktikan. Pencatatan akuntansi dapat dikelola menjadi beberapa akun untuk masing-masing sekutu. Akun sekutu, partner akun, dimaksud adalah akun modal, prive atau penarikan, dan akun pinjaman. Selanjutnya, cara membentuk persekutuan. Mendirikan persekutuan baru menunjukkan bahwa persekutuan baru tersebut dimiliki bersama oleh semua sekutu. Bergabungnya sekutu ke dalam persekutuan mengakibatkan sekutu wajib melakukan penyetoran berupa kas maupun non-kas, sehingga akan timbul dua kondisi berikut ini. Yang pertama, A. Modal diakui sama dengan jumlah setoran. Yang kedua, B. Modal diakui tidak sama dengan jumlah setoran. Apabila modal diakui tidak sama dengan jumlah setoran, dapat diakui adanya bonus atau diakui adanya goodwill. Selanjutnya, cara pembentukan persekutuan. A. Apabila dilakukan adanya bonus non-revolusi, metode ini mengakui modal yang dimiliki oleh persekutuan nilainya sama dengan jumlah setoran sekutu, namun terdapat perubahan pada modal setiap sekutu, sehingga perhitungan dilakukan dengan menambahkan sekutu yang menerima bonus dan mengurangi modal sekutu yang memberikan bonus. B. Apabila dilakukan adanya goodwill atau revolusi, goodwill merupakan kemampuan lebih dan merupakan aktiva tidak berwujud yang juga harus dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Total modal persekutuan diakui lebih besar daripada total modal persekutuan sesungguhnya. Menurut PSAK nomor 22, goodwill dimortisasi maksimal 20 tahun, sedangkan menurut SFAS 142, goodwill tidak diamortisasi. Pengakuan modal tersebut, setoran ditambah dengan goodwill dilakukan terhadap modal sekutu yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan sekutu lainnya.